Republik Islam sedang kehilangan kendali. Tadi malam, laporan masuk bahwa pasukan keamanan telah dipukul mundur, bukan hanya dari 1, bukan 2, tetapi 3 kota besar termasuk ibu kota. Laporan menyebut pasukan keamanan hampir kehilangan kendali atas kota terbesar kedua, kota kelima, dan ibu kota Teheran di Iran. Jika ini benar, tidak ada jalan kembali bagi rezim Islam. Inilah alasan tepat mengapa pemimpin tertinggi Iran telah menempatkan dinas keamanan pada siaga tertinggi. Ini lebih tinggi daripada saat Iran perang 12 hari dengan Israel. Ayatollah telah memerintahkan IRGC, Korps Garda Revolusi Islam, untuk mengambil alih pengendalian penindakan. Dia melakukan ini karena dia takut akan pembelotan oleh angkatan bersenjata reguler dan polisi. Bahkan beberapa hari yang lalu, kami sudah melihat video para petugas polisi bertepuk tangan dan melambaikan tangan kepada para pengunjuk rasa, pada dasarnya ikut bergabung. Dan di atas semua itu, lebih sulit bagi petugas polisi untuk membunuh para pengunjuk rasa yang berasal dari lingkungan mereka sendiri dan terkadang dari keluarga mereka sendiri. Dan inilah alasan tepat mengapa Ayatollah ingin militer ikut terlibat. Itu bukan pertanda baik bagi para demonstran. Kita mulai melihat video dan gambar mengerikan dari kota-kota besar. Namun meskipun ada penindakan keras, jumlah peserta unjuk rasa terus bertambah. Dalam 2 hari terakhir, Ayatollah memadamkan internet hampir total dan pihak berwenang mengeluarkan sejumlah ancaman. Meski begitu, kami melihat sejumlah video mulai muncul dari berbagai kota seperti Teheran, Esfahan, Mossad, Qom, dan lainnya. Aksi unjuk rasa semakin besar setiap harinya. Itulah mengapa pihak berwenang kini memerintahkan hukuman mati bagi siapapun yang berunjuk rasa di jalanan. Saya tidak bercanda, dengarkan ini. Satu-satunya sumber informasi sekarang, yaitu internet dan telepon, telah diputus dan pemimpin tertinggi Ali Khamenei, dia mengeluarkan seruan untuk berperang. Para pengunjuk rasa adalah tentara bayaran yang bersekongkol dengan Donald Trump, begitu katanya. Revolusi akan dibela dari para teroris ini. Ucapannya diikuti dengan teriakan mati untuk Amerika. Sepertinya konfrontasi besar sedang dalam perjalanan. Beberapa demonstrasi terbesar terjadi di sini, di Mashhad, kota kelahiran Khamenei, tetapi pemimpin tertinggi mulai kehilangan kesabaran. Kamu sedang menonton. Anggota rezim menyerukan penindakan besar-besaran. Para pengunjuk rasa dianggap memerangi Tuhan. Sayangnya, kita sudah melihat teroris IRGC membunuh warga Iran. Di layar, kamu bisa melihat seorang pengunjuk rasa tergeletak di tanah di Teheran yang ditembak di kepala. Darah keluar dari mata dan mulutnya. Ini terjadi kemarin. Kami juga punya saksi mata di Teheran yang melaporkan setidaknya 200 orang tewas di kota itu. Itu setidaknya. Kemungkinan jumlahnya jauh lebih tinggi. Di kota Karaj, sejumlah besar orang tewas. Saudara laki-laki, seorang teman yang mengambil jenazah istrinya mengatakan, dia bisa mengenali istrinya di antara sekitar 200 mayat. Bahkan dokter-dokter dari Teheran juga mengonfirmasi laporan-laporan ini. Seorang dokter di Teheran mengatakan kepada The Times bahwa 6 rumah sakit tempatnya bekerja mencatat sedikitnya 217 kematian dalam satu malam. Mayoritas akibat peluru tajam atau peluru sungguhan. Dia menambahkan bahwa pihak berwenang memindahkan jenazah dari rumah sakit. Kebanyakan korban tewas adalah anak muda, termasuk beberapa yang terbunuh di luar kantor polisi Teheran saat pasukan keamanan menembak dengan senapan mesin. Sedikitnya 30 pengunjuk rasa tewas saat itu. Dalam video lain yang dirilis British Broadcasting Corporation Persia, terlihat sebuah rumah sakit di Siraj. Sejumlah orang yang terluka akibat unjuk rasa terlihat dalam kondisi kritis, menurut salah satu anggota staf rumah sakit. Sebanyak 20 orang terluka akibat tembakan di kepala dan leher telah dipindahkan ke sana, katanya. Rumah sakit ini sedang mengalami kekurangan ahli bedah, termasuk ahli bedah saraf, ortopedi, dan dokter mata. Ini bukti jelas bahwa dalam 2 hari terakhir, tindakan keras yang kita khawatirkan sudah dimulai. Sayangnya bagi IRGC, ini bukan hal baru. Begitulah cara mereka berkuasa pada tahun 1979, dan inilah cara mereka mempertahankan kekuasaan
setiap kali rakyat Iran turun ke jalan. Tapi sayangnya bagi IRGC kali ini, sepertinya para pengunjuk rasa tidak melambat. Bahkan orang-orang tetap turun ke jalan untuk berunjuk rasa meskipun peluru berterbangan. Mereka merekam dan mempublikasikan semuanya agar dunia bisa melihat. Lihat video ini, salah satu yang paling mengejutkan yang pernah saya lihat. Saya merekam supaya bisa terlihat. Lihat apa yang sedang terjadi, lihat pelurunya, lihat berapa banyak jumlahnya. Terima kasih sudah menonton. Kami punya media sosial. Klip-klip seperti ini jadi alasan utama rezim Iran mematikan internet agar dunia tidak melihat tindakan mereka sekarang dan nanti. Sayangnya, Starlink sangat membantu pengunjuk rasa. Sekitar 40-50 ribu terminal Starlink telah diselundupkan ke dalam negeri. Kini mereka dapat terhubung ke satelit dan menyediakan Wi-Fi bagi siapapun yang punya terminal itu. Itulah sebabnya tampaknya Ayatollah telah meminta bantuan Tiongkok dan Rusia untuk mengejar Starlink. Lihatlah laporan ini. Pengacakan terminal Starlink dimulai beberapa jam sebelum pemadaman internet di Iran. Lalu lintas uplink dan downlink terganggu 30% di awal, lalu naik jadi 80% pada pukul 10 malam waktu setempat. Jenis gangguan seperti ini belum pernah terlihat sebelumnya. Teknologi yang terlibat kemungkinan besar dipasok ke Iran oleh Rusia atau Tiongkok. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena menandakan bahwa rezim dan IRGC sedang bersiap-siap untuk melakukan sesuatu yang jauh lebih brutal. Hal yang tak pernah kita lihat saat protes 2009, 2019, atau 2022. Pertama-tama, saya harus mengatakan bahwa rezim Iran saat ini ketika saya berbicara dengan Anda telah mematikan internet. Jantung saya berdebar dan saya merasa cemas. Karena kami tidak tahu apa yang akan mereka lakukan ketika mereka benar-benar mencoba menyembunyikan kebrutalan mereka, kejahatan yang mereka lakukan terhadap kemanusiaan. Sekarang saya mulai menerima beberapa pesan dari orang-orang yang menggunakan Starlink, mengatakan bahwa jumlah orang yang terbunuh semakin meningkat. Mereka menyaksikan sendiri di jalan, orang-orang ditembak hingga tewas. Jadi itulah sebabnya saya bahkan tidak tahu apa yang akan terjadi pada orang-orang yang sebenarnya mengirimkan video kepada saya, anggota keluarga dari mereka yang telah terbunuh. Mereka mengirim pesan kepada orang-orang di luar Iran dan berkata, meskipun semua ini, orang-orang tetap turun ke jalan dan mereka berjuang melawan kediktatoran. Lihat klip di layar, tampak orang-orang di Teheran mengibarkan bendera singa. Itu adalah bendera resmi Iran sebelum revolusi 1979 dan sekarang bendera ini telah menjadi semacam simbol dari protes-protes ini. Kita juga melihat para pengunjuk rasa memegang foto Reza Pahlavi. Dia adalah putra mantan Syah Iran. Sekarang, ada banyak perdebatan tentang seberapa besar dukungan yang sebenarnya dimiliki Raja Pahlavi di dalam Iran, karena Iran adalah negara besar, 92 juta penduduk. Fakta bahwa beberapa orang memegang fotonya tidak berarti banyak, karena tidak semua melakukannya. Juga, seperti yang Anda lihat, orang di sana tidak banyak. Selain itu, dia tak pernah ke negara itu selama 47 tahun. Dan ingat, rezim Syah sangat brutal. Namun, kita tak bisa menyalahkan anak atas kejahatan ayahnya. Rakyat Iran kini menginginkan demokrasi, dan saya melihat Raja Pahlavi telah menyatakan hal itu. Dia hanya akan menjadi figur transisi untuk membantu Iran menuju demokrasi. Itu jelas terdengar seperti ide bagus. Namun, hal itu hanya akan berhasil jika dia cukup didukung di negara tersebut, yang masih diperdebatkan. Banyak ahli menolak fakta bahwa gerakannya sebenarnya didukung secara luas. Bagaimanapun, mari kita kembali ke protesnya. Banyak laporan menyebut pengunjuk rasa mengambil alih jalan tol di kota besar seperti Teheran. Ini menciptakan masalah besar bagi pasukan keamanan mencapai tujuan mereka. Itulah masalah yang dihadapi pasukan keamanan. Mereka memang tidak cukup mampu menangani besarnya aksi protes ini dan akan kita bahas segera. Namun, kami juga melaporkan kemarin bahwa pengunjuk rasa telah menguasai kota Mahat. Itu adalah kota tempat Ayatollah lahir, jelas merupakan kota yang sangat simbolis baginya dan juga kota yang sangat suci bagi Republik Islam. Dan tampaknya pasukan keamanan telah didorong keluar dari kota itu.
Namun meskipun begitu, tampaknya malam ini protes yang terjadi justru lebih besar daripada malam ketika pasukan keamanan didorong keluar. Menurut beberapa laporan, jumlahnya jauh lebih besar. Hal yang sama juga terjadi di Siraj. Ini adalah kota kelima terbesar di negara itu dan tampaknya berdasarkan laporan, para pengunjuk rasa telah berhasil mendorong keluar pasukan keamanan. Meski begitu, orang-orang tetap turun ke jalan dan lokasi unjuk rasa makin besar. Penting juga untuk diingat bahwa semuanya masih terus berlangsung meskipun ada pemadaman internet secara nasional. Para pengunjuk rasa terus berdatangan dan aksi protes terus meluas, jadi saya yakin pasti ada cara para pengunjuk rasa berkomunikasi. Atau orang-orang sudah sangat muak dengan situasi mereka dan ingin perubahan dengan cara apa saja. Disinilah saya ingin membahas masalah yang dihadapi oleh pasukan keamanan. Jumlah pengunjuk rasa mungkin sudah cukup besar hingga menantang kemampuan rezim untuk menekan mereka. Kapasitas pasukan keamanan terbatas. Mereka tidak bisa berada di semua tempat sekaligus, terutama mengingat para pengunjuk rasa memblokir jalan raya. Dan itulah sebabnya kita melihat beberapa laporan bahwa rezim Iran sebenarnya meminta bantuan dari Hizbullah dan milisi Irak yang dulu mereka danai. Inilah poros perlawanan yang diciptakan oleh Ayatollah bersama mantan komandannya Hassam Soleimani. Tujuan dari poros ini pada dasarnya adalah untuk menjaga agar perang tetap jauh dari tanah air Iran. Namun sayangnya, seperti yang kita lihat selama perang 12 hari, hal itu tidak berhasil. Dan di atas itu semua, poros perlawanan kini bisa dibilang sudah hancur. Namun demikian, sepertinya Ayatollah meminta balas budi setelah memberikan begitu banyak uang kepada kelompok-kelompok poros perlawanan ini. Sekarang, disinilah saya ingin mengalihkan fokus ke Amerika Serikat. Seperti yang kalian tahu, Presiden Trump telah mengikuti perkembangan protes ini dan dia sudah membuat beberapa komentar di depan publik. Nah, kemarin lagi dia membicarakan hal ini dalam pertemuan besarnya. Silakan dengarkan. Menurut Anda, berapa lama lagi Ayatollah berkuasa? Setelah kejadian di sana dan laporan pengunjuk rasa dibunuh, kapan Amerika Serikat akan terlibat? Jadi Iran sedang dalam masalah besar. Menurut saya rakyat mulai mengambil alih beberapa kota yang beberapa minggu lalu tidak ada yang mengira itu mungkin terjadi. Jika kami menghadapi situasi dengan cermat, saya sudah tegaskan jika mereka mulai membunuh seperti sebelumnya, kami akan turun tangan. Kami tidak akan menghantam mereka sangat keras di titik terlemah, bukan dengan mengirim pasukan, tapi dengan serangan yang sangat keras di tempat paling menyakitkan. Kami tidak ingin itu terjadi. Ada kasus-kasus seperti ini di mana Presiden Obama benar-benar mundur, tapi ini adalah sesuatu yang luar biasa yang sedang terjadi di Iran. Ini adalah hal yang menakjubkan untuk disaksikan. Mereka telah bekerja buruk, memperlakukan rakyatnya sangat buruk, dan kini menerima akibatnya. Mari kita lihat apa yang terjadi, kami mengawasinya dengan seksama. Sekarang, di sini saya ingin membagikan sesuatu yang mungkin tidak kalian duga. Saya yakin kita semua yang menonton video ini mendukung para demonstran mencapai tujuan mereka. Saya yakin semua ingin Iran jadi negara demokrasi dan damai, tapi kita sudah sering melihat kisah seperti ini sebelumnya. Kita pernah mengalami protes besar pada 2009, 2019, dan 2022. Dan setiap kali rezim Iran membunuh ratusan, bahkan mungkin ribuan, pengunjuk rasa dan menghancurkan gerakan tersebut. Masih ada kemungkinan hal itu bisa terjadi lagi. Karena kenyataannya sederhana. Pasukan rezim bersenjata lengkap, sedangkan pengunjuk rasa hampir tidak punya alat untuk melawan. Kami melihat beberapa kelompok kecil membawa avtomat Kalashnikov 47, namun mayoritas pengunjuk rasa hanya melawan dengan batu. Jika pemberontakan ini dihancurkan, rezim akan melakukan balas dendam brutal pada rakyatnya sendiri. Penting diingat, setelah perang 12 hari dengan Israel, lebih dari 21.000 orang Iran ditangkap, puluhan telah dieksekusi, dan eksekusi masih berlangsung. Inilah alasan mengapa begitu banyak orang menyerukan intervensi asing. Seperti yang sudah saya bahas di video sebelumnya, keputusan ini rumit bagi semua pemimpin asing, bukan hanya Amerika Serikat. Tidak ada yang tahu pasti akibat keterlibatan pihak asing. Itulah sebabnya Israel dan Amerika Serikat sangat hati-hati, hanya memberi pernyataan dan dukungan tanpa benar-benar terlibat. Hanya waktu yang akan menjawab apa yang akan terjadi. Namun selama 2 hari terakhir, kita telah melihat pasukan rezim meningkatkan pembunuhan mereka.
Saya yakin itu akan menjadi faktor besar dalam mengubah pandangan banyak pemimpin di seluruh dunia. Jadi, kami akan terus mengikuti perkembangan protes di Iran dan akan terus memberi kalian pembaruan tentang apa yang terjadi. Tekan tombol subscribe di bawah ini, itu sangat membantu kami. Saya Sam, sampai jumpa di video berikutnya. Salah satu masalah dalam membuat video seperti ini, di mana kami menampilkan banyak serangan drone, bahkan jika tidak ada manusia atau tentara Rusia yang terluka dalam video tersebut. YouTube sering mendemonetisasi atau membatasi video kami. Dalam seminggu terakhir, 4 video perang kami didemonetisasi menurut YouTube. Cuplikan serangan drone atau garis depan dianggap tidak ramah pengiklan, sehingga video tersebut dibatasi. Tapi inilah kenyataan dari peperangan modern, dan inilah perang yang sedang dihadapi oleh orang-orang Ukraina serta perjuangan mereka untuk bertahan hidup. Kami yakin penting meliput semua ini, jadi kami luncurkan platform Basics Insider. Kami membangunnya dari awal agar tanpa batasan. Kami tidak perlu mengaburkan serangan drone kami. Kami tidak perlu mengaburkan rekaman garis depan. Dan kami tidak perlu mengaburkan pangkalan udara Rusia yang dihancurkan. Kami juga tidak menayangkan iklan di situs itu. Jadi kami tak perlu menyensor diri hanya karena pengiklan tidak suka liputan kami. Kami tidak mendanai situs ini melalui iklan. Kami mendanainya melalui dukungan Anda. Jika Anda tertarik dengan liputan seperti ini dan ingin menonton video tanpa sensor serta konten bonus yang tidak tersedia di YouTube, pastikan bergabung di basicsinsider.com. Anda juga bisa mengklik tautan di deskripsi atau memindai kode QR di layar Anda. Dengan bergabung, Anda dapat menonton semua konten yang sudah kami unggah dan semua video yang akan kami unggah di masa depan. Dukungan Anda membantu liputan dan channel kami. Terima kasih, saya Sam. Sampai jumpa di video berikutnya.